Baik, untuk hari ini saya mau wawancara Bu Muawana selaku Kepala Sekolah SDS Nurul Islam yang telah membantu saya dalam menulis skripsi di semester akhir saya. Langsung saja ya Bu, to the point. Di pertanyaan saya yang pertama, Bu Muawana, tolong jelaskan secara detail bagaimana sejarah berdirinya SDS Nurul Islam. Baik. Terima kasih Mbak Putri sudah mengangkat sekolah saya menjadi sebuah karya tulis ya. Iya. Untuk sejarah singkatnya sekolah, saya itu dari mulut ke mulut yang memang sampai sekarang masih untuk pastinya itu masih saya cari, cuman saya sudah menemukan secari kertas atau kertas yang berisi bahwasanya SD Nurul Islam itu berdiri pada tanggal 6 Juli 1969. Sekolah ini didirikan awalnya itu dengan niatan ingin mengumpulkan seluruh masyarakat di sekitar sini yang belum bisa membaca. Jadi niat mulianya pendiri sekolah ini seperti itu. Jadi ingin mengumpulkan semua orang-orang yang di sini biar bisa membaca, diajari dengan ala kadarnya, yang penting mereka mau belajar. Jadi awalnya seperti itu dan berkembangnya seperti Alhamdulillah ya Bu. Intinya itu dari tahun ke tahun itu di SDS Nurul Islam ini telah mengalami banyak perkembangan intinya gitu. Dan mungkin jenengan juga bisa jelasin gimana potensi dan skill yang ada dalam guru-guru SDS Nurul Islam ini dari tahun ke tahun, mungkin kayak pengajarannya atau apa soft skill yang sudah mereka gunakan untuk sekolah ini gitu, untuk memajukan siswa-siswinya menjadi lebih baik gitu. Gini Mbak, dulu itu jelas berbeda dengan sekarang. Kalau dulu ke mereka intinya ayo belajar, diajarin membaca, diajarin menulis, sekarang selesai ya. Sekarang ini eranya era digitalisasi, era elektronik, jadi guru juga harus belajar mengikuti jalannya zaman. Seperti pepatah, didiklah anakmu sesuai zaman. Jadi mulai sekarang ya beruntung juga dengan pandemi itu juga beruntung juga, karena dengan pandemi guru memberikan tugas, ada sisa waktu mereka mengadakan upgrading, dan alhamdulillah dari KM1 mewadahi keinginan saya untuk mengupgrading gurunya, khususnya mata pelajaran bahasa asing. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya mungkin Bu Muawana bisa jelaskan gimana atau di mana letak strategis SDS Nurul Islam. Kalau strategis SD Nurul Islam dilihat dari sini ya, sesuai dengan keinginannya dulu. Di sini itu pemukiman warga yang padat sekali penduduknya. Dari satu rumah itu ada 3 kepala keluarga, ada 2 kepala keluarga. Nah itu strategisnya adalah penduduknya banyak dan kemampuan ekonominya ya juga di bawah standar. Jadi pangsa pasarnya kelihatannya kita itu pasnya di bawah standar. Strategisnya kita berada juga di wilayah lingkungan Ampel yang rata-rata penduduknya adalah mata pencahariannya seorang pedagang. Seperti itu. Jadi pedagang bisa aja juga dari imigrasi dari Madura ke Surabaya, kan rata-rata pedagang. Jadi di sini banyak yang ngekos, ngontrak, dan penduduk asli juga ada. Iya, baik. Kan bisa dilihat dari kayak lingkungan sekitar SDS Nurul Islam sendiri ya Bu ya. Dan saya sendiri waktu pertama kali datang ke sini juga saya masih bingung gitu, lokasi letak sekolahnya ini di mana gitu. Karena itu memang jujur saja pas saya itu hanya mengandalkan Google. Ya, dan di Google itu ada 2 SD Nurul Islam gitu. Jadi hampir ini SD Nurul Islam yang mana gitu, bingung kan saya. Akhirnya saya juga bersama dengan teman-teman yang lainnya bisa dapat dan nyari ini SD dengan jalan kaki waktu itu Bu dengan teman-teman.
karena pertama kali jadi ya udah mana ya sekolahnya ini apa, oh masa itu sih sekolahnya, oh akhirnya kan karena di depan ada tulisannya yang waktu itu SDN Nurul Islam tuh akhirnya oh ya ini sekolahnya gitu. Alhamdulillah saya juga apa disambut dengan hangat oleh Bu Muawana dan rekan-rekan guru yang lainnya. Eh, Selanjutnya mungkin ada di sini ada berapa ya kira-kira total siswanya dari tahun ke tahun, mungkin jangan bisa memberikan analisa. Jika analisa, Iya. saya kembali kalau periode dulu pertama berapa tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu siswa kita itu sampai di atas 100. Dan ketika saya mulai menjadi kepala sekolah, saya lihat kok semakin lama semakin menurun. Iya. Nah, menurunnya gimana? Mulai tahun 2019 itu sekitar 145, terus 145, terus tahun selanjutnya 130-an, selanjutnya tahun selanjutnya 94, tahun 2018 itu 90, tahun 2018 itu 96, tahun 2020 saya ulangi ya bingung ya. Iya, iya. Jadi mulai saya pegang jadi kepala sekolah itu mulai 2018. Kalau 2018 itu siswanya masih 136. Terus tahun berikutnya 2019 94 siswa. Tahun 2020 76 siswa. Tahun 2021 70 siswa. Ini memang menurun mengingat satu pandemi, yang kedua menurut analisa saya ada tingkat kepercayaan. Jadi saya sudah membuat analisis SWOT yang kita bahas bersama teman-teman kemarin pas tanggal berapa ya? 4 November kemarin saya membuat analisis bahwa saya kenapa siswa kita semakin lama semakin menurun. Karena satu, faktor kepercayaan. Jadi dulu ada kesalahan dalam strategi dan dalam pengelolaan keuangan sehingga mereka tingkat kepercayaannya menurun. Yang kedua, fasilitas kita dulu itu tidak punya apa-apa. Terus corak penampilan sekolah juga tidak ada apa-apa, sehingga pada tahun yang paling parah ketika saya pegang itu 2019, siswa saya kelas 1 hanya mendapatkan 4 saja. Itu untuk pertama kali Itu 4 saja. Sekolah. Jadi saya hanya dapat 4 saja. Begitu 2020 saya dapat 7. Sekarang 2021 sudah mendapatkan 19 siswa. Jadi ada peningkatan jumlahnya. Kalau secara jumlah total memang menurun, tapi begitu per kelas 2018 dapat 4, 2019 dapat 4, 2020 dapat 7, 2021 sudah 19. Saya berharap 2022 dengan segala upaya saya sudah menyiapkan UKS, sudah menyiapkan perpus kecil, perpus walaupun minim perpus dan sudut baca. Saya berharap dan teman-teman dari Dewan Guru di sini berharap bisa mencapai 35 siswa untuk kelas 1. Begitu Mbak. Semangat, harus ada perbaikan segala sisi, baik sisi dari tadi SDM, karena tahun dulu orang ngajar hanya ayo buka buku gitu aja. Kalau sekarang kan sudah harus bermain di kita. Alat-alat teknologi canggih. Seperti itu Mbak, itu analisisnya dari tahun kenapa kok turun. Tapi kalau bagi saya, kita itu sekarang sudah naik. Karena dari 4 dapat 7, sekarang dapat 9. Itu kita merasa itu sudah naik. Biasa namanya
suatu analisis, bukan analisis, pemahaman masyarakat, karena kalau sudah sakit hati memang pengobatannya lama. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya mungkin ada berapa jumlah guru yang mengajar di SDS Nurul Islam ini? Guru yang di sini semua guru kelas. Yang ada guru kelas ditambah guru agama dan saya. Untuk operator bahasa sekarang operator. Iya. Kalau dulu TU ya. Iya. Untuk TU tidak ada. Jadi sementara saya handle sendiri. Apa jenengan ada niatan untuk mencari lowongan untuk operator atau gimana? Saya berniat ada, karena tuntutan sekarang harus serba cepat. Iya, Untuk TU harus, bukan TU ya bahasanya, Iya, operator itu harus cepat. Ya, insya Allah dalam bulan ini saya berharap ada satu tambahan tenaga. Bagi saya adalah satu operator, yang kedua guru olahraga, yang ketiga guru bahasa Inggris. Seperti itu. Iya. Berarti totalnya tadi 7 dengan satu 8. kelas. Oh ya. Mungkin jenengan bisa berikan sedikit gambaran kayak nama-namanya dan memegang kelas. Ya, untuk setiap tahun kan memang saya rubah ya. Iya. Si A pindah ke kelas berapa, si B pindah ke kelas berapa, karena berdasarkan evaluasi dan kemampuan beliaunya. Untuk yang tahun 2021 ini, per Juli 12 kemarin, Bumar Hama itu saya percayakan di kelas 1 dan kelas 2. Jadi ada kelas pagi sama kelas siang, karena lokalnya kan hanya 3 lokal. Jadi ada kelas pagi sama kelas siang. Terus Bu Siti Rahma kelas 3, Bu Nurul Rosida kelas 4, terus Bu Syifa kelas 5, Latifahnya kelas 6. Untuk Bu Hikmatus Fitria itu guru agama, full guru agama. Karena saya berharap sekolah ini namanya Nurul Islam, identik dengan Islam. Jadi saya lebih berharap agama itu harus betul dan harus ditekankan oleh satu orang itu. Jadi tidak nyepang-nyepang guru agama, guru mapel, double dengan kita. Iya. Mungkin bisa kayak sejauh ini kan ada kayak lulus latar belakang gurunya masing-masing. Mungkin jangan bisa gini. Untuk guru yang sesuai, kalau sekarang kan ada standarnya. Kalau tahun ini sejak ada undang-undangnya Sisdiknas, guru itu harus sesuai dengan pendidikannya, yaitu PGSD. Iya. Saya hanya punya satu saja PGSD, yang lainnya guru kelas yang lainnya masih ada Kak Yusufa dari IAIN. Terus Bu Latifah itu dari jurusan bahasa Indonesia, SPD-nya bahasa Indonesia. Terus Bu Marhama dari PKN. Untuk Bu Hikmatus Fitria tetap PAI dari Sekolah Tinggi Taswirul Akbar. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin langsung aja. Poin penting saya kan di bahasa Inggris ya, kan? Ya, itu sejauh ini menurut pandangan jenengan sebagai kepala sekolah, gimana siswa-siswi ini bisa dan kapan pelajaran bahasa Inggris itu diterapkan di sekolah ini, sejak kapan gitu kan? Dan mungkin ada guru yang mengajarkan bahasa Inggris gitu, dan bagaimana metode-metode yang diterapkan oleh guru yang mengajar bahasa Inggris di sini. Ini Mbak, kalau secara tadi saya jumlah guru pastinya kan ngepres. Iya. Saya berharap sih tahun ini ada guru bahasa Inggris agar lebih anak-anak itu memahami bahasa Inggris. Karena belum itu sudah pesan, nanti suatu saat saya akan tur ke sekolah satu, sekolah yang lain sambil melihat apakah gurunya ataukah siswanya sudah bisa belajar mampu bahasa asing, karena bahasa asing itu sebagai modal mereka untuk belajar. Iya. SD juga harus bisa bahasa asing, cuman sayangnya di tempat saya hanya ada guru mapel saja. Jadi dengan adanya
guru bidang studi, guru kelas, otomatis kan kemampuan bahasa asingnya, khususnya bahasa Inggris kan masih kurang. Jadi mereka harus belajar bahasa asing. Makanya dengan adanya KM1, saya berharap bahasa asingnya itu lebih digali, lebih ditingkatkan lagi, biar dia begitu dia berada di kelas, mereka berada di kelas sudah mampu dan berani untuk menyampaikan atau menjelaskan dalam bahasa asing. Tidak selamanya seperti itu dan seperti itu. Kasihan gitu. Menurut Bom awalnya sendiri ya Bu, bagaimana pandangan jenengan kayak pengajaran metode yang diterapkan oleh guru-guru di sini? Kalau dulu ya masih seperti itu. Kalau sekarang sudah seperti itu bagaimana? Ya seperti itu karena gini ya, satu, aku Bu sudah nggak bisa bahasa Inggris, masuk menjelaskan bahasa Inggris jujur saya ono AI lah sampai belajar seadanya. Dan anak waktunya bahasa Inggris, buka halaman ini ya, sudah lihat gambarnya. Kalau sudah lihat gambarnya kerjakan ya. Sudah waktunya habis, silakan kita koreksi bareng atau tumpuk aja di meja saya, nanti saya koreksi. Itu kan tidak memberi kesan kepada anak. Saya sih setelah adanya kayak ini ada sedikit perubahan, jadi guru itu sudah mulai berani menggunakan hello, my name is, saya sekarang mau ngajar anak-anak, mengajar ini, ayo belajar bersama. Jadi sedikit saja berani berbicara di depan itu saya merasakan salut. Jadi intinya sudah ada perkembangan baik guru maupun siswanya. Karena itu tergantung dengan gurunya ya Bu. Di sini tuh karena problemnya sih kalau dari pandangan saya sendiri memang siswanya itu masih minim karena mungkin sebagian besar mereka menggunakan bahasa ibu mereka gitu. Bisa jadi seperti itu Mbak, karena bahasa ibu itu lebih melekat kemanapun akan dibawa, sehingga ketika belajar bahasa Jawa pun mereka enggak baca aja tidak bisa, apalagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris this is paling is. Nah, seperti itu. Jadi bahasanya bingung lah seperti itu. Baik. Jadi ngubah ke bahasa ibu menjadi bahasa asing, bahasa Inggris itu susahnya setengah sudah itu aja sih. Ada lagi beberapa mungkin dari ini secara umum ya Bu ya. Jadi kendala apa saja yang jenengan hadapi selama Anda menjabat sebagai kepala sekolah dalam proses pembelajaran, baik fasilitas, guru dan lain sebagainya? Kendala saya ketika saya menjadi kepala sekolah di sini, ini flashbacknya ke belakang ya. 2018 saya itu berangkat menjadi kepala sekolah dengan kondisi yang sangat minim. Fasilitas tidak ada, UKS tidak ada, lemari guru juga tidak ada, dari semua tidak ada. Kondisi buku pun, buku pegangan guru itu juga nggak ada. Adanya hanya LKS. Guru itu butuh penunjang, guru itu butuh buku sumber utama. Jadi itu nggak ada. Jadi langkah saya pertama adalah satu, guru harus dimodali, terutama bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini baru saja saya upayakan, karena selama ini mereka hanya mengandalkan bahasa Inggris. Kalau LKS. Kalau LKS itu kan minim ya. Kalau ini kan bisa melihat, oh ini warnanya biru jadi seperti ini. Nah, itu bentuknya seperti itu. Jadi upayanya merubah ke SDM dulu. Setelah ke SDM, jadi saya sistemnya merubah ke dalam dulu. SDM dulu. SDM itu membutuhkan apa? Membutuhkan buku, maka buku yang satu. SDM itu butuh apa? Butuh LCD ya. LCD ya saya berikan. Guru butuh pengeras suara deh saya berikan, karena itu kebutuhan. Karena kalau tidak ada itu yang tidak ada media yang medianya yang tidak ada, mereka akan ogah sudah malas ya. Itu nggak ada medianya, ngapain saya ngajar susah-susah. Jadi sekarang sudah saya komplit
Kalau di guru kelas sudah ada namanya buku guru, itu sudah ada. Kalau dulu masih belum ada, jadi guru. Pertama guru dulu, guru, semua buku penunjang guru, semua buku pegangan guru itu sudah ada. Kemudian saya mengarah lagi ke siswa. Dulu tidak ada namanya buku pegangan siswa yang BSI. Jadi hanya LKS saja juga. Jadi sekarang sudah mulai buku dulu, buku siswa dulu. Untuk buku siswa dalam bentuk bahasa Inggris masih bertahap, karena saya masih mengandalkan pada anggaran pos sekolah. Buku sekolah saya prioritaskan 20%, 20%. Bisa kadang kalau saya butuh ya saya 25% karena memang kebutuhan sekolah. Karena kalau menurut saya pribadi, buku itu pencipta utama kesuksesan seorang guru. Kalau guru nggak buku ini sama dengan jalan tanpa tongkat. Iya sih. Seperti itu. Itu tadi kan kita berbicara tentang kendala ya selama jenengan menjabat sebagai kepala sekolah. Mungkin sekarang sudah banyak, intinya kita sudah melihat banyak perubahan-perubahan yang terjadi di SDS Nurul Islam ini. Dan apa saja yang jenengan lakukan dalam memberikan solusi dari kendala tersebut kan, kayak effort perjuangan jenengan sebagai kepala sekolah seperti itu tadi, memberikan buku penunjang dan lain sebagainya. Selain itu mungkin ada yang lainnya Bu, apa solusi yang jenengan berikan kepada solusinya apa ya? Gini, selain ke dalam itu sifatnya ke dalam kan itu sekarang keluar. Jadi apa, dulu warna sekolah itu gelap, hijau tua, hijau tua, dengan banyak tanaman. Gambar sekolah yang dulu itu yang gelap dan banyak tanaman di depan. Sekarang saya rubah dengan yang cerah, berwarna putih, dan tanamannya tidak tinggi-tinggi karena konsep sekolah itu boleh penghijauan, tapi tanamannya rendah dan tidak berbuah dan tidak berbunga. Seperti itu. Karena apa? Ini ada pengalaman Pak, bisa tanamannya itu yang pendek-pendek, jadi biar sekolah itu terlihat bagus. Jadi saya terapkan banyak sekali masukan dari teman-teman, dari beberapa orang mengatakan sekolahmu itu harus terbuka, biar orang itu bisa melihat, bukan menjadi sekolah tertutup yang sengaja ditutup supaya orang lain tidak melihat itu adalah sebuah sekolah. Itu kunci yang kemarin mungkin bukan hanya output dari sekolah saja, bukan solusi jenengan buat memotivasi guru-guru yang ada di sini juga, itu kan juga termasuk solusi jenengan untuk meningkatkan itu apa motivasi sekolah gitu. Motivasi guru itu perlu ditingkatkan, perlu dikasih wawasan yang jelas, yang jauh ke depan, bahwasanya anak-anak itu adalah tanggungan kita. Orang tua itu sudah menitipkan kepada kita, berarti orang tua sudah mempercayakan pada kita, dan kita harus bertanggung jawab menjaga amanah, karena anak-anak itu adalah titipan kita. Ya harus berbanyak hal Mbak untuk yang di sekolah ini, sekolah kecil ini harus banyak yang dirubah, karena dianggap sekolah tua, sekolah kumuh, sekolah yang singkat, belajar di sekolah yang wis pokoknya yang penting keluar dapat ijazah. Saya harus merubah bahwa sekolah itu tidak hanya dipandang sebelah mata. Mereka keluar hanya membawa bekal, bahwa ini bekalku yang aku dapat dari lulus. Pengennya seperti itu. Mimpi. Semoga Sun bisa tercapai. Itu selanjutnya mungkin ada Ibu jenengan Bu Mawana bisa menjelaskan apa saja fasilitas yang dimiliki oleh SDS Nurul Islam, baik dari segi buku, meja, kursi. Ini Mbak, fasilitas itu jadi utama, karena sorotan saya kemarin, ini mumpung ada. Ini ada hasil analisis saya kemarin tanggal 4
ini ada coretan dari ini saya membuat grafik saya turun memang, tapi di antara menurunnya grafik ini ada peningkatan di jumlah siswa. Kendala-kendala teman-teman guru itu sudah saya ajak untuk menganalisis apa di antaranya kelebihan melalui analisis SWOT. Dari analisis SWOT ini ada di antaranya fasilitas. Jadi saya sejak 2018 saya berpikir fasilitas apa yang utama yang harus saya rubah. Yang pertama rubah satu, cat sekolah, penampakan di luar. Setelah penampakan di luar tampak bagus, baru saya ke dalam. Di antaranya saya harus melengkapi buku guru, buku siswa, media, perangkat, media belajar baik tutup, rangka, pelajaran IPA, modul, ditambah sekarang LCD, dan baru 2021 bulan Maret kemarin saya sudah mulai pasang wifi karena itu suatu kebutuhan. Kalau boleh tahu ya Bu, kayak kan sebelumnya memang belum ada kayak almari, modul gitu, buku-buku dan lainnya. Itu jenengan bisa merealisasikan benda-benda tersebut untuk memfasilitasi STS Nurul Islam itu pada tahun berapa kira-kira? Saya mewujudkan pas setelah saya jadi kepala sekolah. Jadi 2019 sudah saya rubah semua. Jadi guru sudah mulai menggunakan laptop sekolah. Setiap hari sudah belajar menggunakan laptop per 2019. Jadi awal 2019 guru-guru kelas saya sudah mulai pegang laptop belajar. Yang dulu nggak berani pegang laptop, jadi pegang laptop itu masih seperti suatu hantu. Sekarang enggak, setiap hari sudah dibawa. Pertama laptop, loker. Kenapa ada loker? Dulu nggak ada loker, masa aku nggak punya tempat privasi. Sekarang harus saya berikan loker biar ada privasi. Karena setiap orang itu butuh privasi. Apa yang ia simpan, apa yang saya butuh privasi. UKS, karena tuntutan akreditasi harus ada UKS. Bangku siswa yang saya sedia adalah bangku siswa. Bangku siswa sudah saatnya harus direnovasi. Saya baru bisa merenovasi yang kelas bawah, yang kelas atas belum. Yang kelas atas masih pakai bangku panjang, jadi saya satu kelas itu 15 bangku panjang, kursinya panjang juga 15, jadi setiap kelas diisi maksimal 15. Yang satu kelas itu 15 siswa apa 15 bangku panjang. Artinya kan ada 30 jika duduk dua-dua ya Mbak ya. Tuh, yang bawah juga dulu 15. Kemudian saya berpikir kenapa kok 15 gede ini nggak enak sih, hanya saya potong jadi 2. Jadi mejanya jadi kecil-kecil dan memang kursi yang bawah itu bukan kursi panjang tapi kursi pendek. Jadi akhirnya nanti Mbak Putri bisa melihat kursi saya seperti apa. Itu berharap itu salah satu upaya gimana nanti tahun depan saya insya Allah pasti dapat jumlah lebih. Pak saya sih berharap lebih dari 35. Kalau guru-guru bersemangat Bu, saya tahun depan harus 35. Tapi kalau saya berharap lebih dari 35. Toh sesi pagi, sesi siang enggak ada. Iya. Mungkin ada laptop sekolah atau apa namanya printer gitu, LCD dan lainnya. Oh ya. Totalnya mungkin ada berapa gitu. Oke nih, untuk laptop sekolah itu dulu itu ada 6. Dulu sebelum saya pegang, sebelum saya jadi kepala sekolah itu 6. Tapi kurang baik semua dan sisanya hanya 2. Kemudian saya berpikir ini tinggal 1 itu yang paling bagus itu versi lama loh ya. Oh iya. Tapi begitu dimasukkan ke data untuk dapodik sekolah kan harus punya dapodik. Itu nggak bisa, hanya saya butuh namanya 1 laptop yang besar untuk memuat data dapodik, baru beli 1. Dan baru 2019 awal saya baru dapat laptop dengan ukuran per iPhone 4 itu kan bagus. Itu baru pertama. Ini secara pertama beli laptopnya ya. Dilanjut
beli lapis satu, akhirnya satu yang versi terkini, Iya. jadi yang slim loh Mbak yo, Iya. jadi yang betul, Iya, yang dari slim yang itu penting. 4, slim 4, LCD dulu ada tapi rusak, jadi saya beli juga di tahun 2019. Tapi Jadi sebelumnya LCD. sudah pernah menggunakan ada komputer nggak Bu? Sebelum ke ranah laptop itu? Komputer, oh iya Mbak, saya bukan laptop ya, itu namanya apa ya, PC. Iya, PC. PC all in one. Iya. Nah, jadi PC all in one itu nggak menyimpan CPU, Iya, bukan menyimpan CPU, CPU. tapi langsung langsung ke ke itu monitornya. monitornya. Jadi ada satu PC, 4 laptop yang model sekarang, satu LCD. Terus ini wifi sudah ada, bed UKS sudah ada. Apa ya yang belum ada? CCTV belum ada. Oh iya. Jadi saya ada CCTV biar Iya, tingkat amin. keamanan sekolah Iya. terjamin. Memang sebelumnya mungkin ada itu tadi apa kayak barang yang hilang atau apa? Kalau Oh, barangnya kan, hilang iya. tidak, istilahnya menjaga tingkat keamanan. kan Oh iya, pertama. iya perlu itu memang. Nah, karena saya di sekolah perlukah itu CCTV itu saya diingatkan oleh Bu Puji pengawas saya bahwa saya sekolah itu wajib punya wifi dan wajib punya CCTV. Karena kita tidak tahu keberadaan sekolah itu nanti sekolah atau yang ada. Iya. Mungkin dari itu kan dari indoornya, indoor sekolah. Mungkin kalau dari outdoor sekolah kayak seperti kamar mandi gitu kayak atau Kamar mandi itu Mbak Putri, kamar mandi alhamdulillah kondisi COVID saya dapat satu apa ya, satu cuci tangan, tempat cuci Oh, tangan itu dari pemerintah wastafel. Tapi saya punya cuci tangan sendiri yang sangat sederhana, murah, praktis, tapi intinya adalah siswa wajib cuci tangan dan guru wajib cuci tangan. Untuk kamar mandi masih satu, dan itu standar banget dengan ukuran yang kecil banget. Karena sesuai dengan ukuran sekolah, tidak mungkin ukuran kamar mandinya besar, sekolah kecil. Iya. Dan ruangan kelas mungkin Bu yang hampir lupa saya. Untuk ruangan kelas itu jumlahnya ada 3 ya. Oh, Sekolah ini itu ukurannya 14 kali 5, lebarnya 14, panjangnya 5. Ya benar ya, 14 dengan 5 karena ngadepnya ke ukuran yang 14. Panjang apa lebar? Pokoknya 14 kali 5. Jadi 14 ini dibagi 2 sekat. Sekat bawah itu kantor plus kepala sekolah dan satunya kelas. Yang atas itu hanya 2 kelas. Jadi saya hanya punya 3. Jika kalau sekolah itu masuk bukan pandemi ya, jika bukan pandemi, yang kelas pagi, kan kelas pagi. Kelas pagi itu kelas 1, kelas 3 sama kelas 5. Kalau enggak pandemi. Kalau kelas siang kelas 2, kelas 4 sama kelas 5. berarti mungkin dalam setiap setiap harinya itu tetap siswa itu tetap datang ke sekolah, hanya saja sesinya itu bergantian gitu. Untuk ini mungkin Mbak mikir ya, dari mana sih punya mana uang sebanyak itu ya? Iya. Saya sampaikan, saya tidak punya uang benyunuk ya Pak, istilahnya langsung dapat banyak itu enggak. Lewat proses namanya izin operasional sekolah harus hidup ya. Saya dapat bantuan sekolah, memang dapat dana dari pemerintah daerah sama pemerintah kota. Kota sama pusat. Pusat itu namanya BOS, daerah itu namanya BPK. Satu untuk uji guru, untuk beli peralatan sekolah, termasuk saya katakan tadi perpus itu saya wajibkan 20% dari 1 tahun. 1 tahun saya selesaikan 20%.
besar 20%. Kalau karena sekolah ini kan butuh banyak untuk melengkapi perbaikan kursus. ya. Jadi saya paling, kalau saya lihat teman-teman yang lain kok sedikit-sedikit, kalau saya enggak, saya harus lebih banyak perpusnya. Iya. Untuk siswa, untuk guru harus lebih banyak, karena sekolah itu harus punya buku. Kalau nggak punya buku namanya buku. Walaupun hanya buku yang sifatnya, maaf Mbak ya, Iya. kalau sekolah lain yang saya dengar mereka itu tidak punya buku yang dipinjamkan. Kalau saya mengingat sekolah sini kan masyarakatnya pedagang kecil, kaki lima, jadi mereka itu hanya bisanya terus apa jari ini begini, apa jari begini, sehingga apa yang harus saya siapkan agar anak-anak ini mau belajar, kita pinjamkan bukunya. Terutama untuk buku BSE, buku pelajaran. Untuk bahasa Inggris saya masih dalam pemikiran saya, karena saya masih harus mencari buku yang pas untuk dipinjamkan ke siswa. Kira-kira kalau boleh saya tahu buku bahasa Inggris yang dimiliki itu totalnya ada berapa ya Bu? Untuk bahasa Inggris, maaf, untuk bahasa Inggris saya tahu, saya sekarang ini baru ini ya 19 itu saya masih, karena kan anggarannya sedikit Mbak ya. Jadi saya itu bertahap. Tahun 2019 saya itu masih memenuhi yang semester 1, semester ganjil ya. Iya. Tahun 2020 saya memenuhi semester genap. Nah, tahun 2001 ini saya memenuhi buku pegangan guru dulu. Buku pegangan guru itu kan harus buku yang bagus, akan tidak sama dengan buku yang siswa. Jadi saya prioritas itu. Ke depan 2022 saya sudah beralih kepada bahasa Inggris sama PJOK. Jadi harapan saya mudah-mudahan anggaran dari pusat untuk pembelian buku itu saya fokuskan rencananya ke bahasa Inggris, karena untuk gurunya sudah memenuhi. Jadi satu guru itu pegang 2 seperti ini, 2 model. Yang satu miliknya Erlangga, ini lumayan Mbak, harganya menangis kalau beli seperti ini. Yang satunya murah. Jadi setiap guru paling tidak hanya satu yang biasa dipegang, biasa kan LK saja. Kalau sudah pegang ini berarti gurunya sudah punya 3. Oke, baik, itu aja mungkin. Untuk selanjutnya mungkin ya Bu ya, kita langsung aja. Kan itu tadi kita bicara tentang buku-buku yang untuk itu ya, untuk pengajarannya di sekolah SDS Nurul Islam. Nah, mungkin dari jenengan sendiri, selain buku, media apa saja yang digunakan dalam proses pembelajaran? Untuk pandemi sekarang ini Ini secara umum ya Bu, sejak umum, ya. semua